Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Maulidati, NRP 5214-10701 dari kelas MPTIE. Di sini kita akan membahas tentang apa itu Project Risk Management. Yang kita bahas ada definisi, mengapa penting, proses, kemudian outputannya. Yang pertama, apa itu resiko? Resiko adalah kemungkinan kerugian atau terluka. Resiko proyek terdiri dari memahami potensial yang terdapat pada proyek dan bagaimana mereka mengatasi risiko tersebut. Manajemen risiko itu seperti bentuk asuransi yang merupakan sebuah investasi. Definisi project management risk yaitu pengetahuan mengenai identifikasi, assigning, responding terhadap risiko sepanjang siklus hidup proyek. Tujuannya untuk meminimalkan potensi risiko ketika memaksimalkan potensi opportunity. Nah, ada 6 proses, yakni plan risk management, identify risk, perform kualitatif, kuantitatif, plan risk response, dan control risk. Plan risk management yaitu proses mengidentifikasi bagaimana mengadakan aktivitas manajemen risiko untuk proyek. Manfaatnya dan memastikan bahwa level, jenis, visibilitas, dan manajemen risiko itu sepadan dengan risiko maupun kepentingan proyek. Berikut input, tools, output dari plan risk management. Nah, outputannya dari risk management plan yaitu komponen manajemen proyek dan mendeskripsikan bagaimana aktivitas manajemen risiko akan disusun dan dilakukan. Kontennya terdiri dari metodologi, roles and responsibility, budgeting and timing, kemudian risk kategori, dan risk probability and impact. Risk breakdown structure yaitu gambar hierarki dari risiko menurut kategori risiko. Nah, berikut adalah contoh dari risk breakdown structure. Kemudian yang kedua, ini identify risk, yaitu proses menentukan risiko mana yang berdampak pada proyek dan didokumentasikan setiap karakteristiknya. Manfaatnya itu untuk mendokumentasikan yang ada sehingga dapat menyiapkan pengetahuan di masa yang akan datang untuk antisipasi kejadian. Nah, berikut adalah konsep input, tool, dan teknik serta outputannya. Risk register yaitu daftar resiko yang diidentifikasi dan informasi lain diperlukan untuk mulai membuat daftar resiko. Berikut adalah output dari step kedua. Kemudian step ketiga yaitu perform qualitative risk analysis, yaitu proses memprioritaskan risiko untuk analisis atau aksi lebih lanjut dengan menilai dan menggabungkan kemungkinan kejadian dan dampaknya. Manfaatnya itu manajer proyek dapat mengurangi level ketidakpastian dan fokus pada prioritas risiko yang tinggi. Nah, ada perform qualitative risk analysis, input tools, teknik, dan outputannya. Risk probability metric yaitu ada suatu metrik yang berisi probabilitas relatif dari risiko, terdiri atas high, medium, low, kemudian low, medium, high. Di sini risk dipetakan berdasarkan kriteria karakteristik yang ia miliki. Kemudian perform quantitative risk analysis yaitu proyek-proyek besar itu risk dikalkulasikan secara kuantitatif, di mana proses ini membuat informasi risiko yang kuantitatif untuk mendukung pengambilan keputusan dengan tujuan mengurangi ketidakpastian. Berikut adalah input, tools, teknik, dan outputannya. Yang step yang kelima yakni plan risk response, yaitu mengembangkan pilihan dan tindakan untuk meningkatkan kesempatan dan mengurangi risiko tersebut. Manfaat utamanya yakni menempatkan risiko dari prioritasnya, kemudian masukkan sumber daya dan aktivitas ke budget, jadwal dan rencana manajemen proyek yang dibutuhkan. Berikut adalah plan risk response. Kemudian yang terakhir yakni counter risk, yaitu digunakan untuk mengontrol risiko yang terjadi. Manfaat utamanya yaitu meningkatkan efisiensi dari pendekatan risiko sepanjang siklus proyek untuk mengoptimalkan respon risiko. Bahkan ada konsepan input, tool, teknik, dan outputan dari control risk. Kemudian output yang baik dari manajemen risiko yakni tidak seperti krisis manajemen. Manajemen risiko proyek yang
yang baik sering tidak disadari. Kemudian proyek yang dikelola dengan baik terlihat tanpa usaha, tetapi banyak pekerjaan yang berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu manajer proyek harus berusaha untuk membuat pekerjaan itu terlihat lebih mudah dan menunjukkan hasil proyek itu yang terbaik. Nah, referensi yang saya pakai ada PMBOK 5 Edition. Dan terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi